Hei, ini Adi. Hari ini, ceritanya tentang seorang wanita yang ingin membalas dendam pada sebuah keluarga atas tragedi suaminya. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Kehidupan idilis seorang wanita hamil hancur ketika dia mengalami insiden mengerikan dengan dokter kandungannya. Meskipun perjuangannya untuk keadilan membuahkan hasil, dia gagal mengantisipasi mimpi buruk yang sedang berkembang di tempat tinggal damai keluarga Bartel. Seorang pria berkerudung mengetuk pintu mereka, terhubung dengan Pastor Michael yang misterius dan putrinya Emma Claire. Istri yang hamil, Claire, tak menyadari ketukan itu, terkejut ketika dia melihat seorang asing di dekat jendela kaca. Suaminya, Michael, segera datang membantu dan mengejar pria tersebut. Akhirnya, mereka mengundang pria berkerudung tersebut, yang memperkenalkan dirinya sebagai Solomon dari Masyarakat Hari Yang Lebih Baik, sebuah organisasi yang mempekerjakan individu dengan tantangan mental. Keluarga dengan hangat menyambut Solomon, karena dia datang untuk memperbaiki kipas angin mereka. Solomon dan Emma membentuk hubungan seketika karena usia mental mereka yang mirip. Keesokan harinya, Claire mengunjungi klinik kehamilan untuk pemeriksaan prenatal. Perawat yang curiga terhadap dokter kandungan, Dr. Mott, mencoba meyakinkan Claire karena ini adalah kunjungannya yang pertama dengan dia. Selama pemeriksaan, Claire merasa tidak nyaman dengan sentuhan dokter dan terkejut ketika dia melepas sarung tangan untuk tindakan yang tidak perlu. Claire meninggalkan klinik dengan kesedihan dan mengalami serangan asma karena stres. Dia berbicara dengan suaminya, Michael, tentang insiden tersebut tetapi meragukan apakah dia berlebihan. Dia meyakinkannya akan perasaannya dan mendorongnya untuk melaporkannya ke polisi, berjanji memberikan dukungan penuh. Akhirnya, Claire mengumpulkan keberanian untuk membuat laporan. Beberapa hari kemudian, berita menyebar bahwa tindakan jahat Dr. Mott telah terungkap, dengan 4 wanita lain yang menjadi saksi. Terlalu banyak rasa bersalah, Dr. Mott melakukan hal yang tidak terpikirkan. Namanya muncul dalam berita kematian keesokan harinya, dan Michael membawa koran itu kepada Claire, yang mengatasi situasinya dengan fokus pada perencanaan untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Nyonya Mott, janda Dr. Mott, menemukan bahwa semua aset mereka dibekukan karena kasus hukum, dan kematian suaminya berarti tidak akan ada pembayaran asuransi. Meskipun dia diizinkan tinggal di rumah mereka sampai melahirkan, dia disarankan untuk segera merencanakan masa depannya. Namun, dia kesulitan bahkan untuk berdiri dan roboh setelah beberapa langkah. Nyonya Mott segera dibawa ke rumah sakit, berharap dengan putus asa untuk menyelamatkan bayinya. Sayangnya, bayi tersebut tidak selamat, dan dia menjalani prosedur untuk mengangkat rahimnya. Sebaliknya, keluarga Bartel menikmati hari kebahagiaan bersama. Untuk memperburuk keadaan, Nyonya Mott melihat berita tentang suaminya dan mengetahui bahwa Claire adalah wanita pertama yang melaporkannya. 6 bulan kemudian, keluarga Bartel menyambut kelahiran bayi baru, dan hubungan mereka dengan Solomon semakin kuat, terutama dengan Emma. Michael mengingatkan Claire bahwa dia tidak boleh mengatasi semuanya sendiri, sama seperti yang dia lakukan dengan Emma, dan mengusulkan mereka mempekerjakan seorang pengasuh. Claire mengirim putrinya ke sekolah tetapi lupa memberinya jaket. Dia mencoba menghentikan bus sekolah tetapi gagal, hanya untuk dibantu oleh seorang wanita yang sengaja menghentikan bus tersebut. Claire berterima kasih kepadanya dan mengetahui bahwa wanita itu, Peyton Flanders, mencari posisi pengasuh di rumah Bartel. Claire meminta maaf karena melupakan janji pertemuan mereka, tetapi Peyton menjelaskan bahwa tidak ada janji pertemuan atau agen yang terlibat. Peyton menjelaskan bahwa keluarga tempat dia dulu bekerja telah pergi, dan ketika dia mendengar pembantu rumah tangga berbicara di taman, dia mengetahui bahwa keluarga Bartel membutuhkan pengasuh yang membuat Claire terkejut. Mereka berbicara sambil minum teh, di mana Peyton menceritakan masa lalunya kehilangan bayi dan suaminya dalam jangka waktu yang sama dan mengangkat rahimnya, dengan sengaja menghilangkan fakta bahwa Dr. Mott adalah suaminya. Peyton mengungkapkan bahwa dia memilih menjadi pengasuh karena dia percaya menjadi ibu adalah hal terbesar. Bayi Claire menangis, jadi Peyton menawarkan diri untuk bertemu dengan bayi tersebut, tetapi panggilan dari Solomon mengganggu interaksi tersebut. Peyton mendekati bayi Yo, tetapi Claire dan Solomon kembali, dan pemilik rumah memperkenalkan keduanya. Sebelum pergi, lengan putih Peyton terkena cat Solomon, yang membuatnya menjadi marah. Solomon meminta maaf, tetapi Peyton berpura-pura baik-baik saja, tanpa menyadari bahwa Solomon bisa merasakan perasaannya yang sebenarnya. Peyton memandang Claire dan bayinya dengan iri, tetapi dengan cepat mengubah ekspresi wajahnya dan memuji kecantikan Yo. Dia kemudian berpamitan tetapi diundang untuk makan malam oleh Claire untuk bertemu dengan keluarga. Selama makan malam, Peyton menyaksikan dinamika kasih sayang keluarga Bartel dan melihat dengan pahit saat dia melihat pasangan tersebut berbagi ciuman. Setelah makan malam, Claire meletakkan Yo di bak bayi, dan Peyton melihat anting-anting Claire jatuh ke lantai. Peyton secara diam-diam mengambilnya,
dan pasangan itu meminta izin untuk memutuskan apakah akan mempekerjakan Peyton sebagai pengasuh. Peyton berpura-pura bahwa anting-anting yang jatuh hampir masuk ke mulut Yo, membuat pasangan tersebut lebih bersyukur atas bantuannya. Keesokan harinya, Peyton tiba di kediaman Bartel sebagai pengasuh dalam rumah mereka, dan Solomon mengamatinya dengan curiga pada saat fajar. Alarm Peyton berbunyi, dan dia menyelinap ke kamar Yo untuk menutupi baby monitor dan memberinya ASI. Suatu malam, saat Claire bersiap-siap untuk kencan ganda, dia berbagi dengan Peyton bahwa gaun yang dia kenakan adalah hadiah istimewa dari suaminya. Ketika Claire berbalik, Peyton memperhatikan minyak parfum, dan kemudian, ketika Claire menemukan noda di gaunnya, Peyton bersedia untuk mengambil bahan pembersih. Michael datang dengan temannya Marty, dan Marty tertarik pada Peyton. Namun, istrinya, Marlene, datang dan memperhatikan senyumnya dan kecantikan Peyton. Marlene memperkenalkan dirinya dan mengomentari daya tarik Peyton. Marlene juga menyebut frasa, tangan yang mengayun buayan adalah tangan yang menguasai dunia, menyiratkan bahwa seorang wanita cantik dapat menjadi ancaman. Peyton memintanya untuk mengulanginya, dan Marlene menjelaskan bahwa itu adalah nama parfum yang dikenakan Claire, menghindari kecurigaan. Sementara Claire mengenakan gaun bunga kuno karena kecelakaan dengan hadiah dari suaminya, Peyton memanfaatkan kesempatan untuk sendirian dengan Emma dan mengumpulkan informasi. Dia mengetahui tentang seorang pengganggu bernama Rod di sekolah dan bagaimana Claire mencoba tetapi gagal mengatasi masalah tersebut. Selama makan malam, Marlene memperingatkan Claire agar tidak membiarkan wanita cantik masuk ke rumahnya, menyiratkan bahaya potensial. Peyton secara halus mencampurkan bayangan dengan berkomentar tentang interaksi Solomon dengan Emma, menyiratkan ketidakpantasannya. Keesokan harinya, Peyton bertanya kepada Claire apakah ada baterai untuk intercom di kereta Solomon, dan Claire bersedia mencarikannya sementara Peyton membawa Yo. Sayangnya, Claire menemukan pakaian dalam Emma yang tersembunyi di kereta tersebut, dan ketika Solomon muncul di belakangnya, dia menyerangnya dan pergi dengan Emma. Peyton memberinya tatapan bermakna, dan Solomon menyadari bahwa itu adalah perangkap. Dia segera dipecat dan dibawa pergi oleh organisasi. Emma mengungkapkan kemarahannya kepada ibunya karena mengusir Solomon dan mencari kenyamanan dari Peyton. Ketika Claire memiliki waktu sendiri dengan Peyton, dia mengakui rasa bersalahnya tentang kemarahan Emma dan merasa bertanggung jawab karena tidak melindunginya. Peyton setengah hati meyakinkannya sambil bersiap-siap untuk pesta kejutan. Claire meminta makan malam dengan Michael dan secara pribadi mengungkapkan kekhawatiran tentang pesta yang tidak akan berjalan lancar. Namun, Peyton bersikeras bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kemudian, Marlene mengunjungi kediaman Bartel dan membawa Yo. Annie, tamu lainnya, membantu membongkar beberapa barang dari mobil Marlene dan memperhatikan tas Peyton. Bayi itu menangis, dan Claire mengambilnya kembali, tetapi dia tidak bisa menenangkannya. Peyton ikut campur dan menenangkan Yo, membuat Marlene merasa tidak nyaman. Marlene juga memperhatikan angin kincir angin, hadiah dari Peyton untuk Bartel. Kemudian, Claire dan Peyton berbicara secara pribadi, di mana Peyton dengan halus mengarahkan pembicaraan ke hal pribadi antara Claire dan Michael, ketidakmenarikan Claire dan Marlene sebagai cinta pertama Michael. Peyton menyebutkan bahwa Michael tidak ada meskipun mengetahui kebenaran, mendorong Claire untuk meneleponnya di kantor. Sementara itu, Marlene dan Michael menyelesaikan daftar tamu untuk pesta dan merokok bersama. Marlene menyebutkan pemantik yang hilang dan mengambil pemantik Marty sebagai gantinya. Dia menanyakan tentang Peyton dan menyadari bahwa keluarga Bartel sangat bergantung padanya. Michael menjadi lebih jauh dan terputus, yang menimbulkan kecurigaan Claire. Ketika Michael pulang ke rumah, Claire menghadapinya, menunjukkan bahwa dia tidak berada di tempat kerja dan telah merokok. Larut malam, Peyton dengan sengaja membuat kebisingan di dapur, mendorong Michael untuk menyelidiki dengan tongkat bisbol. Dia bertemu Peyton yang mengenakan baju tidur, dan meskipun mencoba pergi, dia memperpanjang percakapan, mencoba mendekatinya. Akhirnya, Michael pergi dan memegang tangan Claire dengan erat. Keesokan harinya, Claire membawa sebagian pakaian Michael untuk dicuci kering. Namun, pemiliknya menemukan pemantik di saku dan menyadari bahwa itu milik Marlene. Pemilik memberitahu Claire, yang mengalami serangan asma dan menangis. Emma mendorong Claire untuk pergi ke ruang tamu, tetapi Claire menyuruh Emma pergi ke atas. Claire melemparkan pemantik pada Michael, menuduhnya berselingkuh. Michael mencoba menjelaskan, tetapi Claire berteriak padanya, percaya bahwa dia berselingkuh. Michael menyarankan agar semua orang bergabung dengan pesta kejutan, meskipun suasana hati yang tegang. Namun, Marlene keluar setelah pertengkaran. Claire dan Michael memiliki percakapan yang tulus, dan Michael mengusulkan untuk pergi berlibur bersama. Claire bersikeras untuk meninggalkan Peyton, menjelaskan bahwa hal-hal buruk tampaknya terjadi ketika Peyton berada di sekitar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi berlibur sebagai keluarga. Tanpa sepengetahuan mereka, Peyton mendengarkan melalui baby monitor. Keesokan harinya, ketika semua orang masih tidur, Peyton merusak rumah kaca.
Sementara itu, Marlin menerima berkas untuk rumah baru yang seharusnya dia tangani di perusahaan real estate-nya. Dia menemukan rumah Dr. Mott dan memperhatikan angin kincir angin yang mirip dengan yang diberikan Peyton kepada Bartell. Tertarik, Marlin pergi untuk menyelidiki dan menemukan identitas sejati Peyton sebagai Mrs. Mott. Dia segera menelepon Claire, tetapi Peyton yang menjawab panggilan tersebut, berpura-pura menjadi rekan kerja Claire. Peyton memberitahu Claire tentang panggilan itu tetapi meyakinkannya untuk mengabaikannya. Marlin mengemudi dengan cepat ke kediaman Bartell, di mana dia hanya bertemu dengan Peyton. Marlin mengungkapkan identitas asli Peyton dan menuntut untuk melihat Claire. Peyton memberitahu Marlin bahwa Claire berada di rumah kaca. Marlin membuka rumah kaca dan memicu perangkap yang disiapkan oleh Peyton, menyebabkan atap kaca pecah. Peyton mengunci pintu kaca, mengosongkan inhaler Claire, dan membawa Yo untuk berjalan-jalan. Ketika Claire tiba dan masuk ke dalam rumah kaca, dia menemukan tubuh Marlin yang tak bernyawa. Claire mengalami serangan asma dan menyadari bahwa dia tidak memiliki inhaler. Dia menelepon 911 tetapi roboh di veranda. Peyton menggelengkan kepala mendengar sirene tersebut. Tim medis menghidupkan kembali Claire, dan Peyton berpura-pura kaget dengan kedatangan mereka. Namun, polisi memperhatikan kecelakaan di rumah kaca tersebut. Claire mendapatkan kesadaran di rumah sakit tetapi tetap dalam kondisi terintubasi. Michael meyakinkannya dan kemudian pulang ke rumah. Solomon menjaga Claire dengan cemas di tengah hujan deras. Ketika tiba di rumah, Michael mengunci rumah kaca, dan Peyton mendekatinya dari luar. Mereka mencoba mengeringkan pakaian bersama, dan Peyton mencoba mendekati Michael. Namun, Michael menyatakan bahwa hanya ada satu wanita untuknya, dan Peyton pergi. Beberapa hari kemudian, Claire pulang dari rumah sakit, dan Emma melihat Solomon mengikutinya pulang. Peyton menyambut Claire seolah-olah dia adalah tuan rumah, memamerkan bagaimana dia mengatur jadwal Michael dan mengenakan gelang dari suaminya. Ketika Claire masuk ke kamar bayi, dia menemukan bahwa Peyton telah mendekorasinya ulang. Claire mengomentari bahwa seseorang seharusnya berkonsultasi dengannya. Saat melihat keranjang cucian, Claire menemukan catatan dari rekan kerjanya tentang panggilan Marlin. Keesokan harinya, dia mengunjungi kantor Marlin untuk menanyakan tentang hari kecelakaan. Dia merasa perilaku karyawan-karyawan itu aneh dan melihat daftar rumah Dr. Mott. Claire menuju ke alamat tersebut dan menemukan kebenaran saat melihat kamar bayi yang identik dengan mereka. Dia kembali ke rumah dan menghadapi Peyton, menyebabkan perkelahian fisik. Claire mengungkapkan identitas asli Peyton dan menuntutnya pergi. Peyton mencoba mendapatkan simpati dari Michael, mengklaim bahwa mereka memiliki hubungan, tetapi keluarga segera mengusirnya. Peyton dengan salah menyebutkan bahwa dia akan membawa bayinya, tetapi Bartell tidak memberinya kesempatan untuk pakaiannya atau mengambil kunci. Claire menyadari bahwa rumah telah dipasang alat-alat yang berbahaya, jadi mereka menelepon polisi dan mengemas barang-barang mereka untuk menginap di sebuah hotel. Sayangnya, polisi tidak buru-buru datang karena tidak ada keadaan darurat. Sementara itu, Michael mendengar musik dari kamar Peyton dan menemukan jendela kaca kecil yang rusak. Dia mematikan alarm, berpikir tidak ada yang ada di sana. Namun, ketika dia naik tangga, Peyton memukulnya dengan sekop. Claire mendengar keributan dan menyelidiki. Dia menemukan Michael terluka dan memperingatkannya bahwa Peyton ada di dalam rumah. Claire menelepon 911, tetapi Peyton menyerangnya dengan sekop. Meskipun menghindari beberapa pukulan, Claire akhirnya terkena kepala. Dalam kekacauan itu, Emma mengunci dirinya dan Yo di dalam sebuah ruangan sementara Peyton kabur. Peyton mencari anak-anak dan mendengar tangisan Yo, tanpa menyadari bahwa itu datang dari baby monitor. Kemudian dia mendengar tangisan lain dan mengikutinya ke loteng, di mana dia menemukan Solomon melindungi anak-anak. Solomon membawa Yo darinya, dan Claire tiba dengan sebilah pisau. Terjadi konfrontasi, dan Claire berhasil mengatasi Peyton, mendorongnya keluar dari jendela. Sirene polisi terdengar, dan Claire mempercayakan Yo kepada Solomon saat mereka pergi mencari Michael. Mereka menemukan Michael, dan Solomon sangat bahagia melihat mereka selamat. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.